Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan ujian akhir semester dari tentang curah hujan di Jawa Barat dalam mata kuliah kecerdasan komputasional yang terdiri nama kelompok Muhammad Kafid Masudi, Dimas Rian Saputra, dan Ahmad Fikri Al-Mustafa. Yang pertama, di sini memiliki definisi permasalahan, memiliki latar belakang. Hujan merupakan sebuah penguapan yang terjadi di permukaan bumi dari wilayah perairan, tumbuhan, dan daratan. Hujan terbentuk akibat adanya titik air yang terpisah dari awan jatuh ke bumi. Awan merupakan wadah atau tempat penampungan uap air dari permukaan bumi, baik laut, sungai, ataupun danau, yang menguap karena panasnya sinar matahari akan ditampung oleh wadah atau tempatnya. Hujan memiliki 4 langkah terjadinya hujan, yaitu evaporasi, di mana benda yang berwujud cair menjadi air dalam wujud gas, atau yang biasa disebut dengan penguapan. Dengan adanya penguapan, memungkinkan jika gas tersebut naik ke atas atmosfer bumi, di mana semakin tinggi panas matahari, maka akan semakin banyak jumlah air yang menjadi uap air dan naik ke atmosfer bumi. Langkah kedua yaitu transpirasi, di mana hal ini adalah penguapan air yang tidak hanya terjadi di tanah, tetapi juga berlangsung di jaringan makhluk hidup. Alur kerja dari evaporasi dan transpirasi hampir sama, yaitu mengubah air menjadi uap air yang naik ke atas atmosfer. Namun, transpirasi merupakan penguapan yang terjadi pada tumbuhan ketika tumbuhan tersebut melakukan pernafasan. Akan tetapi jumlah air yang menjadi uap tersebut lebih sedikit dibanding uap air yang dihasilkan oleh evaporasi. Hujan seringkali terjadi di seluruh provinsi yang ada di Indonesia, khususnya daerah khusus kota, atau yang biasa dikenal dengan DKI Jakarta dan Jawa Barat. Kedua provinsi tersebut seringkali mengalami hujan hingga mengakibatkan banjir. Hal tersebut dapat merugikan masyarakat jika tidak ada hal yang bisa dijadikan kewaspadaan jauh sebelum terjadinya banjir. Hal yang perlu diperhatikan adalah hujan. Salah satu yang perlu dibahas adalah Provinsi Jawa Barat, di banyak kota yang memiliki sejarah atau histori hujan. Hal ini perlu dibahas untuk mengetahui bagaimana prediksi hujan yang terjadi di Provinsi Jawa Barat. Dataset yang diambil adalah data Provinsi Jawa Barat pada tahun 2015 hingga 2020, yang terdiri dari kota-kota yang ada di Provinsi Jawa Barat, di mana hal ini meliputi informasi diantaranya mengenai kode provinsi, nama provinsi, jumlah curah hujan, satuan bulan, tahun. Hal ini bisa digunakan sebagai dasar untuk memprediksi terjadinya hujan atau tidak hujan, menggunakan beberapa metode yang dilakukan. Identifikasi permasalahan. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memprediksi terjadinya hujan atau tidak hujan pada Provinsi Jawa Barat database yang didapat Jawa Barat di tahun 2015 sampai 2000 yang prediktif. Pemilihan fitur adalah teknik penting dan sering digunakan dalam bidang seperti ini.
khususnya dengan menggunakan metode kecerdasan komputasional yang dilakukan. Untuk itu, adanya pernyataan pada penulisan laporan ini disajikan sebagai berikut. A. Model prediktif mana yang paling tepat diimplementasikan pada data yang digunakan. Kedua, B. Melakukan hasil dari metode-metode yang dilakukan memprediksi hujan atau tidak hujan pada dataset yang ada. Selanjutnya, asumsi, kebutuhan, dan limitasi. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan dataset curah hujan yang didapatkan dari Kaggle untuk melanjutkan penelitian pada penulisan laporan ini. Dataset yang tersedia meliputi 9 variabel dengan nilai yang meliputi variabel-variabel tersebut. Berikut variabel-variabelnya. 5 data teratas dari dataset curah hujan dengan ID kode provinsi 32, Provinsi Jawa Timur, nama pos hujan Citanduy, ya seperti yang ada di laporan tersebut. Kedua, tujuan proyek. Tujuan utama dalam penelitian yang dilakukan adalah untuk memprediksi hujan atau setidaknya bagaimana curah hujan yang sering terjadi, apakah hujan atau tidak hujan di Provinsi Jawa Barat ini. Prediksi hujan ini bisa digunakan sebagai bahan untuk memprediksi hujan di tahun berikutnya, atau bisa juga digunakan untuk memprediksi pada tahun lainnya. Bahkan memprediksi di provinsi lain dengan menggunakan metode yang sama. Dataset yang diperlukan dalam mengembangkan dan mendapatkan hasil prediksi hujan yang ada. Measurable outcome atau bisnis kriteria. Adapun pengukuran prediksi hujan yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil prediksi yang dihasilkan adalah berdasarkan dataset yang ada dan digunakan sebagai hasil penelitian dengan menggunakan keempat teknik atau metode yang dilakukan pada penelitian ini. Hal ini dijadikan sebagai bahan informasi dalam menentukan prediksi hujan di provinsi berdasarkan variabel yang ada pada dataset. Ketiga, data understanding. (3.1) Data collection. Data yang diperoleh dari dataset yang diambil dari Kaggle adalah data curah hujan di Provinsi Jawa Barat dari tahun 2015 sampai 2020. Data yang terkumpul adalah sebanyak 936 data yang terdiri dari 9 variabel. Yang pertama ID, kedua kode provinsi, ketiga nama provinsi, nama pos, nama stasiun hujan, bulan, jumlah curah hujan yang terjadi, satuannya adalah milimeter, tahunnya 2015 sampai 2020. 3.2 Statistik description. Berdasarkan 9 variabel yang ada dengan menghasilkan 936 data yang ada pada Provinsi Jawa Barat, maka didapatkan fitur latih dan fitur uji, yaitu mendapatkan hasil training data dan testing data. Hal ini melibatkan keempat metode yang digunakan, yaitu neural network, neurofuzzy system, support vector matching, dan generic algoritma. Berikut hasil screenshotannya, nanti lebih jelasnya di codingannya di Python. 3.3 Data visualization. Hasil dari visualisasi ini didapatkan untuk menampilkan plot grafik yang diambil dari atribut berdasarkan data yang ada atau data yang diinput. Kode dan visualisasinya adalah sebagai berikut. Data hujannya sama
Keempat, klasifikasi dengan keempat metode network, neural network, neurofuzzy system, support vector matches, dan generate algoritma. Pertama, kita set input to fish dan perform interference dengan memilah variabel untuk sebagai berikut dengan output dan membuatkan rule fuzzy-nya. Dapat jelas? Menggunakan network dengan MPL klasifikasi. Selanjutnya kita support vector match-nya, generate algoritma, selesai. Untuk codingannya di Python Visual Web sebagai berikut. Pertama kita upload filenya dengan format CSV. Setelah itu kita pip install menggunakan function fuzzy. Setelah itu piget. Dan ini import-importnya untuk menunjang data yang kita akan gunakan. Setelah itu kita read data yang sudah kita upload tadi. Untuk namanya jangan sampai salah supaya bisa terbaca. Setelah itu kita memisahkan fitur dan target. Ini dari datanya tadi, fiturnya adalah bulan, targetnya jumlah curah hujannya berapa. Selanjutnya, label encodingnya kita split datanya, fitur latih, fitur uji, dan seterusnya. Ini untuk for inputnya adalah dingin, hangat, panas. Ini untuk tabelnya nanti, dan outputnya nanti juga sama seperti yang di atas, dingin, hangat, panas. Di sini juga disamakan. Untuk define fungsinya seperti ini, nanti rule satunya dingin. Kalau inputnya dingin, nanti keluarnya dingin. Inputnya hangat, keluarnya hangat, dan seterusnya. Kita get input menggunakan fish. Ini generate algoritmanya, prediksi hujan. Setelah itu kita outputkan di data visualisasinya menggunakan fiturnya ID yang didapatkan tadi. Nah, hujan, labelnya yang Y jumlah curah hujan, filternya data hujan. Datanya seperti ini. Data hujan semakin ini jumlah curah hujannya semakin banyak per bulannya, jadi semakin panas. Data versi yang kedua, data versi yang ketiga. Ini untuk menghitung skewness. Maka grafik skewness-nya menggunakan seperti ini. Kode provinsinya, tahun, ID, ini skewness-nya. Sekian dari kelompok kami. Jika salah kata, kami mohon maaf. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.